teman-teman, kali ini kita membahas mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel ini dipakai untuk aplikasi perkantoran, mana kita bisa melakukan di sana banyak fungsi dalam mengerjakan tugas. Microsoft Excel program aplikasi spreadsheet pengelola angka yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Fungsi Microsoft Excel, kita bisa melihat di sini ada 7, ya, ini membuat, mengolah, menyimpan data, sampai membuat grafik atau diagram, menyelesaikan perhitungan statistika, aritmatika, logika, mereka lapor keuangan, menganalisa data, melakukan perhitungan keuangan seperti kursus mata uang sampai ke database sederhana. Di sini ada perbedaan worksheet dan workbook. Di sini kita lihat ada bermacam perbedaan, di mana worksheet itu pekerjaan mengolah data di dalam Microsoft Excel yang di filenya set 1, set 2. Nanti kita akan tampilkan di mana Excel terdiri dari 256 kolom dan 65.530 baris. Ini adalah jumlah lembar kerja. Kemudian workbook ini biasa ini tempat penyimpanannya, ya, sebuah file yang terdiri dari beberapa worksheet. Di sini workbook bisa juga sebagai file Excel yang berekstensi XLS atau XLSX. Di sini kita bisa melihat workbook dan worksheet itu saling berkaitan. Kemudian kita bisa melihat cara mengolah worksheet dan menghapus worksheet tadi. Kemudian kita bahas pertama mengenai worksheet. Ya, kita bisa lihat dari cara dari menunya di sini. Kita bisa lihat dari menu insert, kemudian kita tambahkan di sini insert sheet atau kita tambahkan di sini. Kemudian kita menghapus worksheet. Nah, menghapus worksheet ini kita tampilkan saja, ya, bukan lewat Microsoft Excel langsung. Kita lihat dari gambar yang saya tampilkan di sini dengan mengklik dengan klik kanan dalam mouse, lalu kita pilih delete, atau biasa kita langsung di menu delete, langsung kita delete sheet atau tempat kerjanya. Demikian juga mengubah name worksheet. Kita klik kanan, kemudian kita pilih rename, dan ini akan menjadi blok dalam sheet 2 ini, lalu kita ubah dengan nama yang dituju. Nah, ini adalah tampilan dan bagian-bagian Microsoft Excel. Nah, di sini ada namebook. Teman-teman, ini perlu kita pahami. Di sini ada berbagai macam bentuk tampilan dan bagian-bagian Microsoft Excel. Mulai dari kolom headings, ini adalah namebook tadi, kemudian ini row-nya, kemudian ini formulanya, dan ini adalah detailnya. Kita boleh melihat di sini nama filenya, kemudian grafik view. Di sini kita bisa lihat berbesar atau kecil, kemudian di sini adalah sheet tabnya yang tadi kita bahas. Nah, di sini kita bisa melihat dalam lembar kerja. Jadi teman-teman bisa melihat beberapa pengertian dalam melakukan atau menjalankan Microsoft Excel ini, dan di sini adalah tampilannya. Teman-teman bisa lihat di sini sel yang kita blok sama semuanya disebut dengan rank. Kemudian ini adalah row atau baris, dan ini adalah kolomnya. Jadi kita bisa melihat perbedaan tersebut, dan teman-teman jangan salah dalam membedakan tersebut. Mana baris tersebut terdiri dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya,
yaitu berupa angka yang berjajar secara horizontal, kemudian kolom itu huruf yang berjajar secara vertikal, ABC, dan selanjutnya. Kemudian sel memenuhi halaman kerja, kotak-kotak yang memenuhi halaman kerja Microsoft Excel. Dengan menggunakan sel ini kamu bisa menjadikan data, rumus, formula, dan semua yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan Excel kamu. Nah, ini sel tersebut yang kita akan isi berupa data ataupun rumus-rumus. Dan juga ada yang disebut dengan alamat sel. Nah, di sini alamat sel bisa kita isi A1 sel pada A1 yang dimaksud adalah sel pada baris 1 dan kolom A. Demikian dengan A7 yaitu sel berada pada baris 7 dan kolom A. Dan selanjutnya rank. Rank itu adalah dia berbentuk rumus suatu persegi yang berbentuk akibat seleksi dari sel-sel yang dipilih. Alamat rank ditulis dari awal seleksi hingga akhir, contohnya A1 sampai C3. Nah, ada yang disebut dengan mouse pointer. Nah, di sini mouse yang ditujukan dalam Microsoft Excel. Kemudian tafsir yang tadi kita bahas, yang kita bisa ini menambahkan bahkan ke menghapus lembaran kerja. Nah, di sini ada tipe data, label, value, formula. Di sini kita akan membahas beberapa macam tipe data yang lebih spesifik, di mana di antaranya karakter, numerik, data, referensi, bulan, NI, kemudian formula. Jadi kita bisa lihat dalam tipe datanya ada tiga. Label itu data Excel dengan teks. Tipe data Excel yang kemudian value itu bernilai numerik atau angka. Jadi Excel ini bagi menjadi beberapa macam. Kemudian formula berupa rumus ya, ditandai dengan sama dengan. Nah, ini adalah tipe data label atau teks, di mana di sini contohnya teman-teman bisa lihat yang digunakan bagian dari deskripsi sebuah informasi, itu data label. Misalnya digunakan untuk menunjukkan nama, header, sebuah tabel, sampai atau deskripsi lainnya. Kemudian kita bahas tipe data value. Tipe value ini data numerik atau angka, yang ini data pada sel Excel yang berkarakter penyusunan 0 sampai 9. Di sini ada dibagi lagi tipe data value tadi, bulat, desimal, pecahan, notasi ininya, sampai ke persen, mata uang, true and false yaitu logik, kemudian tanggal dan waktu. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan tipe value tadi. Ada notasi ilmiah yang dia harus dirubah dan menampilkan angka yang sebenarnya. Ini adalah contohnya. Di sini ada bulat, desimal, pecahan, sampai ke logika tersebut. Nah, jadi tipe data ini memberikan perintah tertentu kepada Excel atau melakukan kalkulasi perhitungan tertentu sesuai dengan fungsi dan susunan formulanya. Di sini kita lihat ini adalah simbol, notasi, dan karakter. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa perbedaan dan yang akan ditampilkan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan dan juga memahami karakter-karakter ini, seperti presentasi, nilai E besar, notasi eksponensial, sampai ke font tersebut. Nah, di sini ada disebut dengan sel rank dan alamat sel pada sel. Nah, di sini saya bahas tadi, di mana irisan dari baris ketiga dalam kolom B akan membentuk sel dengan alamat sel B3. Ya, jadi teman-teman. Nah, sedangkan pengertian rank pada Excel, kelompok sel yang diidentifikasi dengan alamat sel dari sel awal ke sel akhir. Oke, rank terkait hubungannya dengan alamat sel yang terdiri relatif, semi absolut, dan sel absolut. Jadi rank adalah kumpulan sel yang diidentifikasikan dengan nama sel sebagai alamat sel di kiri atas dan alamat sel di kanan bawah. Ya.
Misalnya Anda mengerjakan pada lembar kerja Excel dapat dilakukan dengan cara pertama kita lihat menarik, mengklik salah satu tanda garis lepas, drag ke sel berikutnya, kemudian menggunakan keyboard. Nah, di sini adalah shortcut keyboard mulai dari Ctrl plus Space, di mana fungsinya memilih semua entry dari kolom aktif. Nah, di sini adalah alamat sel relatif Excel. Nah, di sini kita lihat di contoh, misalnya sel C2, dia akan penggabungan dari A2 dengan B2, di mana C2 sudah kita berikan hurufnya. Nah, perlu kita pahami dalam hal ini, kita lihat di sini ada yang disebut dengan ini ada perbedaan alamat sel relatif, di mana sel relatif itu kita bisa lihat di sini A dengan B dengan hurufnya A plus 3. Ini salah satu contoh ya untuk penjumlahan. Nah, kalau kita melihat semuanya dalam rumus ini, kita bisa menarik rumus tersebut yang sudah kita isi tadi, di mana kita bisa isi, ini saya hapus ya, sama dengan B2 A3, mohon maaf, ditambah dengan kita klik kontrol, lalu kita klik angka 6 ke sini, dia akan menampilkan hasilnya 7. Kemudian kalau kita tambah kemudian sampai ke 3 kolom, kita tarik 1, oke, sudah dapat, kita tarik lagi ke kanan sampai ke kolom dan baris yang kita butuhkan hasilnya. Nah, kalau untuk ini merupakan hasilnya dari hasil rumus tersebut. Ini bisa kita lihat alat 17 yang sudah saya gunakan. Nah, untuk menambahkan menjelaskan rumus apa yang di dalamnya, kita perlu menambah kontrol tanda diakritik terletak di samping kanan angka 1 keyboard. Baik. Nah, coba kita boleh tambahkan, lalu kita tambah kontrol ditambah dengan angka 1. Nah, ini tanda garis diakritik di samping angka 1, maka dia akan timbul rumusnya tersebut. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Nah, di sini yang disebut dengan alamat sel relatif Excel. Jadi kita bisa mengubahnya di formula tersebut, kita hilangkan show formula tersebut. Nah, berubah sesuai dengan letaknya sehingga alamat sel akan berubah jika di copy ke sel lainnya. Kemudian kita bahas kembali ke alamat sel semi absolute Excel. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita menambahkan A string 2, artinya baris 2 dibuat absolute, baris 2 bersifat tetap. Teman-teman bisa lihat kan di sini rumusnya A38. Ini yang boleh saya tambahkan di sini. Contoh bisa dilihat nanti di YouTube kami, di mana kita lihat di sini ada yang disebut dengan string. Jadi kita tambahkan A38 dengan B38. Baris A dibuat absolut, baris 2 bersifat tetap. Nah, di sini absolut dia harus mengikuti string tersebut. Lalu kita tarik sampai ke posisi yang kita inginkan, dan di sini kita bisa melihat hasilnya. Nah, di sini disebut dengan alamat sel semi absolute Excel, di mana pembentukannya baik kolom atau baris yang mempunyai nilai tetap tidak berubah. Jadi teman-teman bisa membedakan antara sel relatif Excel dan sel semi absolute Excel yang menggunakan string.
di mana contoh saya contohkan ini adalah D2. D2 itu akibat dari A string 2 ditambah B2. Jadi hal ini bersifat A bersifat jadi kita bisa lihat di sini A string 2 string A2 sama saja. Jadi dia akan menghasilkan sifatnya tetap. Kemudian yang terakhir yaitu alamat sel absolut. Excel mengunci sel pada Excel. Nah, jadi ini contohnya saya buat alamat sel absolut adalah alamat sel yang bersifat absolut pada kolom dan barisnya, sehingga alamat sel tidak pernah berubah jika di copy di tempat lain. Ini adalah contohnya di mana saya menambahkan dengan tambah string A tambah string 65. Boleh kita ambil contoh di sini. Di sini kita ambil hasilnya 7. Jadi string A ini ditambah dengan string 2. Jadi kita menambah angka string yang tadi disebut. Nah, ini adalah contohnya rumusnya teman-teman, di mana kita menambahkan dengan tambah B65. B65 itu di mana teman-teman? Kita dapatkan di sini. B65 di sini. Jadi kita tinggal menambah string A ditambah string 65. Oke, teman-teman bisa dipahami di sini dia angkanya seperti biasa. Kemudian di sini terletak angka string di tengah 1 dan di sini angka string di antara kolom dan baris tadi. Baik teman-teman, bisa dipahami dalam hal ini. Selanjutnya kita akan melihat dalam materi selanjutnya. Kita bisa membedakan teman-temannya di sini tadi. Lalu kita membahas tentang macam-macam operator pada Excel, di mana teman-teman ini adalah hal yang lumrah, hal yang wajib dikuasai teman-teman, di mana ada bisa membedakan antara garis miring, persen yang ditandai dengan persentase, kemudian caret yang artinya perpangkatan. Kemudian kita lihat di sini operator perbandingan, operator referensi, kemudian operator penggabungan teks. Di sini saya akan menjabarkannya dalam bentuk gambar, teman-teman. Di sini kita lihat dari penggabungan teks, di mana kita membentuk ini di teks pertama dan teks kedua begini. Lalu kita buat sama dengan tadi, kemudian kita tambah operator ampersand atau N, kemudian kita tambahkan lagi operator tanda seru 2, kemudian ditambah ampersand atau dan, kemudian kita tambahkan kemudian di angka baris dan kolom ini di B3, dan ini adalah hasilnya ini Budi. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaan tersebut, di mana ada 3 operator perbandingan, operator referensi, operator penggabungan teks. Nah, ini adalah tingkatan operator tadi, teman-teman. Di sini kita bisa membahas dari berbagai macam operator. Kita sebutkan sebelumnya ternyata punya tingkatan jika kita memasukkan operator tersebut dalam satu rumus. Jadi kita bisa lihat di sini, kita boleh mendahulukan operator dari sebelah kiri terlebih dahulu, lalu sebelah kanan, dan juga yang tanda kurung. Jadi teman-teman bisa mengingat hal ini karena ini akan diproses terlebih dahulu di dalam dibandingkan operator yang tidak dimasukkan tanda kurung tersebut. Baik teman-teman, di sini adalah satu kumpulan shortcut keyboard, Excel, dan mesinnya. Ini adalah pembahasan terakhir saya. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini, di mana kita bisa mendapatnya shortcut. Jadi kita harus bisa mendapati 2 tadi ya. Di antaranya tadi menarik
atau mendrag, kemudian dengan shortcut. Nah, shortcut ini banyak yang perlu kita kuasai. Contohnya alternatif F10 untuk tombol panah atau berpindah ke tab lain. Di mana fungsinya itu memilih tab aktif atau mengaktifkan tombol perintah. Kemudian membuka menu konteks dan selanjutnya. Teman-teman bisa mencobanya di shortcut keyboard yang saya sediakan saat ini, dan teman-teman semoga memahami pembelajaran pada saat ini, di mana presentasi saya yang sangat singkat dan penjelasan awal ini semoga bisa dipahami. Teman-teman bisa menambahkan kolom komentar atau pertanyaan di dalam atau di bawahnya. Baik teman-teman, saya sudahi dulu kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang bisa saya jelaskan di penjelasan awal ini mengenai Microsoft Excel. Oke, terima kasih teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.